control. It's summer somewhere, so you shouldn't be so cold. But you can't even look me in the eye if you tried. We can try, we can try. I see us dancing by ourselves. We do it better with no one around. Yeah, just you and my imagination. Yeah, in my imagination. There's nothing left to cry about. I guess I'm living in a drought. Well, it's raining like it was before. Something that you never knew you needed more. We can't change the things we can't control. It's summer, summer, so you shouldn't be so cold. But you can't even look me in the eye if you tried. We can try, we can try. I see us dancing by ourselves. We do it better with no one around. Yeah, just you and my imagination. Yeah, in my imagination. From Sabang to Merauke. Pro2 FM. Suara kreativitas. Suara kreativitas. Informasi terkini Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. Sahabat Kreatif, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Dela Wawi. Sahabat Kreatif, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan pihaknya mengubah skema hitung satuan dana bantuan operasional sekolah tahun 2021. Skema hitung dana BOS berdasarkan jumlah murid, namun pada tahun 2021 skema hitung tersebut diubah, di mana sebelumnya hitung BOS dari satuan fisik jumlah murid seperti itu dan di lapangan sekolah yang jumlah muridnya kecil, sarana dan kualitas sangat kecil itu akan merugikan sekolah di daerah yang tidak mampu dan murid sedikit. Skema hitung dana BOS akan mengacu pada dua variabel yaitu indeks kemahalan konstruksi dan indeks besaran peserta didik. Sahabat Kreatif, banyak siswa masih merasakan kurangnya pemerataan kualitas dalam proses belajar online di masa pandemi COVID-19, serta tidak memiliki smartphone dan kuota internet sebagai pendukung proses belajar secara online. Founder dan CEO Yayasan Cinta Anak Bangsa Foundation, Veronica Koladam mengatakan, realita di lapangan masih menemukan salah satu kasus ada satu keluarga yang memiliki smartphone, hanya satu, padahal keluarga itu memiliki 3 anak yang semuanya sedang mengenyam dunia pendidikan. Menurut Veronica, keadaan ini memang sangat menakutkan karena ada jurang pemisah antara yang mampu membeli smartphone dan kuota internet dengan yang tidak mampu. Itulah tadi Info Pro 2 untuk hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas saya Dela Wawi undur diri dan sampai jumpa. Informasi terkini Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. 91,6 Pro 2 FM, suara kreativitas, sahabat kreatif. Untuk gelaran hari ini, hari Kamis 24 September 2020 di Belajar di RRI. Sebelum kita kenalan sahabat kreatif bersama narasumber guru, maksudnya ibu guru cantik yang bakal ngasih materi pembelajaran untuk hari ini. Sebelumnya kita dengar dulu ada Total Star by Corona. Ada corona, cuci tangan
setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. 91,6 Pro FM, suara kreativitas, sahabat kreatif, belajar di Pro 2 di RRI. Oke, kalau kamu yang mau belajar, sahabat kreatif, kita sudah kedatangan guru cantik untuk hari ini. Aku mau kenali dulu sahabat kreatif, ada Ibu Novita Agustina SPD yang akan mengajar sahabat kreatif mata pelajarannya matematika dengan topik sifat operasi hitung bilangan bulat dari SD Negeri 25 Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Novita. Halo, Ibu Novita. Doraemon di sini loh, Bu. Enggak ya? Oke, sahabat kreatif, kita sambil menanti Bu Novita Agustina SPD dari guru SD Negeri 25 Palembang dengan mata pelajaran kita hari ini, sahabat kreatif, matematika dengan topiknya sifat operasi hitung bilangan bulat. Nanti jangan lupa buat teman-teman dari SD Negeri 25 Palembang, ketik namanya kamu, kelasnya berapa, kayak di IC Nurjana ya. Ini Fiorenza Rizky Amanda hadir, Bu, tapi kelasnya mana nih? Kelas, terus nanti juga persiapin pertanyaannya juga ya. Kalau gitu kita sambil menanti untuk bertemu bersama Ibu Novitanya, kita denger dulu aja. Yang mau lewat satu ini, sahabat kreatif, tetap dengeri Pro 2 FM untuk belajar di RRI. Listening to Pro 2 FM. Hey, it's Megan Trainor. Hey guys, this is Bruno Mars. Hey, I'm Dua Lipa. Jangan ganti channel radio kamu ya. Tetap di 91,6 Pro 2 FM Palembang. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI.
RRI. Oke, masih di belajar di RRI Sahabat Kreatif. Kita sudah tersambung kembali bersama Ibu Novita Agustina SPD dari SD Negeri 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Novita. Halo. Waalaikumsalam, Bu. Halo. Halo, gimana kabarnya Bu Novita untuk pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Oke, kita mata pelajarannya hari ini matematika dengan topik sifat operasi hitung bilangan bulat ya. Nanti teman-teman jangan lupa langsung aja meluncur ke YouTube channel kita di RRI Palembang. Ibu gurunya live langsung dari YouTube RRI Palembang. Jangan lupa ketik nama kamu, ketik kelasnya kelas berapa, terus nanti simak ya materinya. Jangan lupa untuk memberi pertanyaan. Kalau gitu kita kasih waktu dulu untuk Ibu Novitanya untuk memberi materi pelajaran hari ini. Silakan Bu Novita. Ya, Silakan Ibu. ya, bentar Bu ya. Ini materinya belum bisa dibuka di sini. Oke, sambil menanti jangan lupa nih yang pengen nanya silakan nanti ke YouTube channel atau juga kamu bisa melalui via WhatsApp kita di 0857 25 kali 916 ya. Kalau gitu kita sambil menanti, sudah siap Ibu Novita? Oke, aku mau nyapain dulu deh sambil menanti Ibu Novitanya. Selamat pagi buat Fiorenza Rizky Amanda, katanya hadir. Buat Deka Meka juga, Citra Nur Aisyah, Heki Juliansa, buat Move Liha, buat Aulia hadir, Isabella, Rizky Aditya hadir Bu, kelas 6B. Oke. Buat Fiorenza Rizky Amanda kelas 6B hadir, Citra Nur Aisyah kelas 6B juga hadir. Terus juga ada Aulia Cendikia. Bagus ya namanya Aulia Cendikia. Oke. Oke, Bu Novitanya udah siap belum? Belum, Mbak. Ini masih gampang, nggak bisa dibuka. Oke, kita sapain lagi deh buat Muhammad Arafi kelas 6B. Terus juga selamat pagi juga buat Isabella kelas 6B. Terus selamat siang juga buat Muhammad Zata Al-Farizi kelas 6B hadir. Oke. Buat Heki Juliansa. Oke. Ini udah yang sudah pada absen siap-siap dengerin materi pembelajarannya. Nanti silakan bertanya bersama Ibu Novita. Ini lagi siap-siap nih ya. Udah bisa belum ya? Oke, kalau gitu kita silakan untuk Bu Novita. Udah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Seperti yang pernah Ibu jelaskan kemarin, bilangan bulat itu kan terbagi dari 3, bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan netral yaitu bilangan 0. Tapi kita hari ini fokus kepada sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Bilangan bulat ini kita masih di materi kelas 6. Kita fokus kepada sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat itu ada 3. Komutatif yaitu pertukaran, asosiatif pengelompokan, dan distributif penyebaran. Komutatif pertukaran. Komutatif ada penyebelahan, di mana rumusnya A ditambah B sama dengan B ditambah C. Kita masukkan pada contoh soal 3 ditambah 8. Kita fokus kepada contoh soal ini. 3-nya kan terletak pada bagian depan. Sekarang kita tukar 3-nya kita letakkan pada bagian belakang. Terus 8-nya kita letakkan pada bagian depan. 3 ditambah 8 sama dengan 8 ditambah 3. 3 tambah 8 hasilnya 11, 8 ditambah 3 hasilnya 11. Contoh yang kedua, 5 ditambah 9. Sama seperti contoh yang pertama,
5 terletak di bagian depan. Kita tukar ke bagian belakang. 9 di bagian belakang, kita pindahkan ke bagian depan. Jadinya 5 ditambah 9 sama dengan 9 ditambah 5. Kita jumlahkan hasilnya masing-masing 14. Lumayan mudah kan pelajaran tentang sifat komutatif. Sekarang kita masuk ke contoh komutatif terhadap perkalian. Rumusnya A dikali B sama dengan D dikali C. Contoh yang pertama, 3 dikali 4. Sama seperti penjumlahan, kita tukar lagi. 3-nya kita pindahkan ke belakang dan 4-nya kita pindahkan ke depan. Jadi 4 dikali 3. Hasilnya 12 dan 12. Lanjut ke contoh yang kedua. 6 dikali 5. Kita pindahkan 5 dikali 6. Hasilnya sama-sama 30. Jadi, sifat komutatif adalah sifat pertukaran. Apabila angkanya kita tukar, hasilnya tetap sama. Selanjutnya, sifat asosiatif. Pengelompokan. Asosiatif terhadap penjumlahan. Rumusnya, A ditambah B ditambah C. Sama dengan A ditambah B tambah C. Contoh soalnya, 1, 2 ditambah 3 ditambah 4. Nah, di sini kan pengelompokan. Pada soal yang pertama, itu kurungnya terletak pada bagian depan. Sekarang kita kelompokkan, kurungnya itu kita pindahkan pada bagian belakang. Nah, seperti pada operasi hitung sebelumnya, sudah Ibu jelaskan bahwa kita harus kerjakan terlebih dahulu yang dalam kurung, kali bagi, dan tambah kurang. Di sini ada dalam kurung dan tambah. Jadi kita kerjakan dulu yang dalam kurungnya. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Terus 4-nya turun. Yang sebelahnya 2, 3 ditambah 4, 7. Jadi 5 ditambah 4 itu 9. 2 ditambah 7, 9. Sekarang kita masuk ke asosiatif terhadap perkalian. Contohnya, A dikali B dikali C sama dengan A kali B kali C. 3 dikali 4 dikali 2, 3 dikali 4 dikali 2. Itu sama ya, cuma bedanya dalam kurungnya. Sama seperti yang contoh yang penjumlahan, kurungnya kan terdapat bagian di depan, kita pindahkan lagi kepada bagian belakang. Jadi kita kalikan yang dalam kurung terlebih dahulu. Walaupun itu sama-sama kali, tapi tetap kita kerjakan yang dalam kurung. 3 dikali 4 hasilnya 12. 2-nya kita turunkan. 3-nya kita turunkan. 4 dikali 2, 8. Jadi hasilnya sama-sama 24. Selanjutnya distributif, penyebaran. Distributif perkalian terhadap penjumlahan. Contohnya, A dikali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Ini kita sebarkan, A ini kita sebarkan, kita kalikan B, dan A itu kita kalikan dengan C. Penjumlahan itu kita letakkan di tengah-tengah, karena itu perkalian terhadap penjumlahan. Contohnya, 2 dikali 3 ditambah 4. Tambahnya kita letakkan dulu terlebih dahulu. Terus kita sebarkan 2 dikali 3, terus 2 dikali 4. 2 dikali 3 hasilnya 6, 2 dikali 4 hasilnya 8. 6 ditambah 8 hasilnya 14. Apakah sama hasilnya apabila kita kerjakan langsung secara yang depan? 2-nya kita turunkan, 3 tambah 4 hasilnya 7. 2 dikali 7 sama dengan 14, hasilnya sama. Contoh yang kedua, 5 dikali 2 ditambah 6. Kita letakkan lagi tambahnya terlebih dahulu, terus kita sebarkan. 5 dikali 2, terus 5 dikali 6. Kita kerjakan lagi yang dalam kurung. Ingat ya, yang dalam kurung terlebih dahulu. 5 dikali 2 hasilnya
5 dikali 6 hasilnya 30. Dan 2 tambah 6, 8. 5 dikali 8 hasilnya 40. Tetap sama. Jadi distributif penyebaran apabila dia disebarkan hasilnya tetap sama. Selanjutnya distributif penyebaran perkalian terhadap pengurangan. Contohnya A dikali B dikurang C sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Kalau tadi terhadap penjumlahan, sekarang terhadap pengurangan. 1. Contoh yang pertama, 3 dikali 5. 3 dikali 2. 3 dikali 5 hasilnya 3 dikali 2 hasilnya 6. 15 dikurang 6 hasilnya 9. Kita kerjakan lagi secara langsung. 3-nya kita turunkan, 5 dikurang 2 hasilnya 3. 3 dikali 3, 9. Ya. Masuk lagi kita ke contoh yang kedua. 4 dikali 8 dikurang 5. Dikurang 4. Kita sebarkan lagi. 4 dikali 8, 4, 16. 32 dikurang 16 itu hasilnya 16. Kemudian kita kerjakan secara langsung. 4 dikali 4 kita turunkan, 8 dikurang 4 hasilnya 4. 4 kali 4 hasilnya 16. Dan hasilnya juga sama. Oke, terima kasih. Oke, itu tadi sudah diberi materi pembelajaran dari Ibu Novitanya. Jadi buat teman-teman, ini dari SD Negeri 25 Palembang, silakan yang ingin bertanya bisa langsung ke YouTube channel kita di RRI Palembang atau juga melalui WhatsApp kita di 0857 25 kali 916. Dan sebelum kalian bertanya nih teman-teman, kita break dulu ya Bu Novita ya. Halo. Oke, kalau gitu kita break dulu. Kita dengar dulu ada Project Pop Gara-Gara Corona. Awal tahun ini aku enggak ngerti kenapa di Wuhan ada isolasi. Ketika diterangkan corona lagi beraksi, kita harus mau menjaga jarak bersama. Kerja, belajar, ibadahlah di rumahmu. Kangen pacar, ya harap ditahan dulu. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Tadinya jarang kumpul dengan keluarga. Gara-gara corona banyak waktu kita bersama. Walau banyak liburku, tapi banyak PR-ku. Jangan banyak santaiku. Bersama mencegah, janganlah khawatir. Kita saling menjaga diri dan keluarga. Ketika diterangkan corona lagi beraksi, kita harus mau menjaga jarak bersama. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Tadinya jarang kumpul dengan keluarga. Gara-gara corona banyak waktu kita bersama. Sedih
masker mulut juga menjulang harganya. Oh, tolonglah, oh janganlah begitu. Ini saatnya saling membantu. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Istirahat yang cukup biar badan tetap fit. Sering-sering cuci tangan, tapi dengan cara yang benar. Jangan panik memborong, tapi saling membantu. Hati-hati ya, banyak berita hoax. Jangan kebanyakan pegang-pegang muka. Bagaimana cara mencuci tangan yang baik agar terhindar dari COVID-19? Berikut penuturan Dr. Yana Yanti Suleman, Direktur Rumah Sakit Ainun Habibi. Cuci tangan yang benar ada 6 langkah. Yang pertama adalah telapak tangan itu dipertemukan di tengah, jadi digosok. Kedua telapak tangan saling menggosok, itu hitungannya sampai hitungan ke-5 ataupun ke-10, paling ideal sih. Kemudian jari tangan yang satu berada di atas tangan yang lain, itu gerakannya ke arah luar. Itu yang kedua, sebaliknya seperti itu. Yang ketiga, kedua jari tangan saling mengunci, tekuk jarinya kemudian dikunci, itu untuk memastikan sela-sela jari tidak ada lagi yang tidak kena air sabun. Kemudian yang keempat adalah memutar jempol, karena jempol kemungkinan terlewati tadi. Dan yang terakhir adalah ujung dari jari-jari itu digosokkan di masing-masing telapak tangan. Yang terakhir ya dibasuh dengan air mengalir, bukan air yang di dalam ember ataupun di dalam loyang. Insya Allah dengan 6 langkah ini kita bisa pastikan tidak ada lagi tangan, permukaan maupun belakang tangan yang lewat dari basuhan air dengan sabun. Kalau perlu sampai di siku. 75 tahun RRI mengudara, memberikan informasi dan mengedukasi para pendengarnya. Tetap semangat mengudara untuk turut mencerdaskan bangsa Indonesia. Saya, Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-75 RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Masih belajar di Pro 2 RRI, Sahabat Kreatif. Kita masih bersama Ibu Novita Agustina dengan mata pelajaran matematika. Mana nih teman-teman dari SD Negeri 25? Pertanyaannya belum ada yang masuk nih. Terus aku mau nyapain dulu Bu Novita. Masih di situ kah? Ya. Ini cerah banget ya Bu Novitanya, cantik banget. Ini kita sambil menanti pertanyaan dari teman-teman SD Negeri 25. Soalnya pertanyaannya belum ada yang masuk melalui YouTube, juga melalui WhatsApp kita di 085725 kali 916. Mungkin Bu Novita bisa ada tambahan untuk materi pembelajarannya. Materi tambahannya. Ya, untuk sifat-sifat ini dia berhubungan dengan perkalian. Jadi anak-anak harus hafal kalian untuk agar bisa memudahkan kalian memahami sifat-sifat ini. Terus tidak hanya bilangan positif yang bisa digunakan di sifat-sifat ini, bilangan negatif juga bisa digunakan.
Oke, kita sambil menanti nih teman-teman, silakan yang ingin bertanya. Soalnya pertanyaannya belum ada yang masuk, tapi aku mau nyapain dulu buat yang sudah ngabsen ya. Ada Naila Salsabila, kelas 6B, pertanyaannya mana nih? Terus juga buat ada Muhammad Mahasurya Hikmah, hadir Bu, kelas 6B, oke. Terus ada Marisha Fikri, kelas 6B, hadir. Nah, ini ada pertanyaan nih, keren banget nih. Mufliha Asa, pertanyaannya katanya ingin bertanya, apakah sifat komutatif asosiatif berlaku pada pengurangan? Sifat, baiklah. Silakan Ibu. Kita buka dulu ya Bu ya. Sifat asosiatif kumulatif itu tidak berlaku pada pengurangan. Kenapa demikian? Nih, ya. Karena 8 dikurang 4, kita kan tukarkan kumulatif tadi. 4-nya kan bagian belakang, kita pindahkan ke bagian depan. Dan 8 bagian depan kita pindahkan ke bagian belakang. 8 dikurang 4 hasilnya 4. Sedangkan 4 dikurang 8 itu hasilnya negatif 4. Itu tidak sama. Contoh yang kedua, kalau masih bingung, 9 di bagian depan, kita pindahkan ke bagian belakang. 8 di bagian belakang, kita pindahkan ke depan. 9 dikurang 8 hasilnya 1. 8 dikurang 9 hasilnya negatif 1. Lagi-lagi tidak sama. Berarti kumulatif terhadap pengurangan itu tidak bisa. Atau pengurangan itu tidak bersifat kumulatif. Asosiatif terhadap pengurangan. 8 dikurang 5 dikurang 3. Kan pengelompokan 8 dikurang 5 kan di depan. Sekarang kita pindahkan pengelompokannya ke belakang. 8 dikurang 5 dikurang 3. 8 dikurang 5 hasilnya 3. Kita kurangkan 3 hasilnya 0. Sedangkan 8 dikurang 5 dikurang 3, 8-nya kita turunkan, dikurang. 5 dikurang 3, 2. 8 dikurang 2 hasilnya 6. Lagi-lagi pengurangan tidak bersifat asosiatif. Oke, lanjut lagi, ada pertanyaan dari Tarif katanya, ingin bertanya, bilangan bulat positif apakah sifat tersebut bisa berlaku kepada bilangan bulat negatif? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk sifat kumulatif dan asosiatif tidak hanya bisa digunakan pada bilangan bulat positif, juga bisa digunakan pada bilangan bulat negatif. Seperti pada contoh, kumulatif terhadap penjumlahan. 8 ditambah negatif 2. 8 ini kita pindahkan lagi ke belakang, dan negatif 2 kita pindahkan ke depan. 8 ditambah negatif 2, ingat kata Ibu pas pelajaran sebelumnya, kalau tandanya berbeda itu dikurang. Jadi 8 dikurang 2 hasilnya 6. Min 2 ditambah 8 hasilnya itu 6. Maka dia sama. Contoh yang kedua, tadi kan negatifnya di belakang, sekarang kita pindahkan negatifnya ke depan. Negatif 9 ditambah 8. Negatif 9-nya kita pindahkan ke belakang, 8-nya kita pindahkan ke depan. Negatif 9 ditambah 8, lagi-lagi tandanya berbeda. Kalau berbeda itu selisih, artinya dikurang. Min 9 ditambah 8, hasilnya min 1. 8 ditambah min 9, hasilnya min 1. Jadi, kumulatif terhadap penjumlahan dengan menggunakan bilangan negatif, hasilnya tetap sama. Jadi terbukti kalau bilangan kumulatif, sifat kumulatif berlaku juga terhadap bilangan negatif. Asosiatif terhadap penjumlahan. Lagi-lagi kita jelaskan dengan menggunakan bilangan negatif. Pengelompokan yang awal, 8 ditambah negatif 5 ditambah 3. Ini bagian 8,
Bagian pengelompokannya kan di depan, sekarang kita pindahkan ke belakang. 8. Negatif 5 ditambah 3. 8 ditambah negatif 5 hasilnya 3, ditambah 3 dan hasilnya adalah 6. 8 kita turunkan, negatif 5 ditambah 3 hasilnya negatif 2. 8 ditambah negatif 2 hasilnya 6. Dan jadi asosiatif terhadap penjumlahan juga berlaku terhadap bilangan negatif. Oke, Ibu Novita, kita lanjut pertanyaan yang ada di YouTube lagi ya Bu ya. Oke, ada Marisha katanya ingin bertanya, apakah sifat komutatif asosiatif tersebut berlaku pada pembagian? Kalau tadi ditanya ada bulat negatif, terus juga ada pengurangan, ini yang pembagian Bu. Sifat kumulatif dan asosiatif itu tidak berlaku pada pembagian. Kenapa demikian? Di sini Ibu ada penjelasannya. Nah, kumulatif terhadap pembagian 8 dibagi 4, karena sifat kumulatif tadi pertukaran, kita tukarkan kembali. 4-nya kita pindahkan ke depan, 8-nya kita pindahkan ke belakang. 8 dibagi 4, 2, sedangkan 4 dibagi 8 hasilnya 0,5. 2 dan 0,5 tidak sama, jadi dia bukan termasuk sifat kumulatif. Contoh yang kedua, 9 ditambah 9 dibagi 3 sama dengan 3 dibagi 9. Kita tukarkan. 9 dibagi 3 hasilnya 3 dan 3 dibagi 9 hasilnya 0,33. Jadi, sifat kumulatif terhadap pembagian itu tidak bisa karena hasilnya tidak sama. Asosiatif terhadap pembagian. 16 dibagi 4 dibagi 2. Kita tukarkan pengelompokannya. Sekarang pengelompokannya kita letakkan pada bagian belakang. 16 dibagi 4 dibagi 2, hasilnya 16 bagi 4, 4, 2-nya kita turunkan, jadi 4 dibagi 2 hasilnya 2. 16 ini kita turunkan lagi, 4 dibagi 2 hasilnya 2. 16 dibagi 2, 8. Jadi kesimpulannya, baik itu kumulatif, asosiatif itu tidak berlaku terhadap pengurangan dan pembagian. Sifat-sifat ini hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Oke, jadi sifat ini hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Dan mungkin buat teman-teman lagi yang ingin bertanya, silakan, baru 3 pertanyaan nih untuk Ibu Novitanya, silakan langsung aja ke YouTube channel kita di RRI Palembang. Sekarang kita lagi belajar tentang matematika dengan topik sifat operasi hitung bilangan bulat. Ayo, mana nih teman-teman dari SD Negeri 25 Palembang? Biasanya sih kalau anak SD nih rame nih yang ingin bertanya nih. Mungkin ada yang belum jelas, ada juga belum mengerti, boleh tanya langsung aja bersama ibu gurunya. Ibu ada Ibu Novita, Bu Novita Agustina dari guru SD Negeri 25 Palembang. Atau juga kalau misalnya yang pengen nanya di WhatsApp boleh di 0857 25 kali 916. Ini absennya udah ya, ada Syafa Ananda Novita, terus juga buat Raihan Muzaki hadir Bu, terus juga Melo Vesia Kaila Sabita hadir Bu. Ini buat yang nanya ya, silakan langsung aja ke YouTube channel kita, baru 3 pertanyaan. Tadi sudah dikasih sama Move Liha, keren banget pertanyaannya, juga ada Rafif, terus terakhir tadi ada Marisha. Oke Ibu Novita, kita break dulu Bu, sambil menanti pertanyaan dari teman-teman SD Negeri 25 Palembang, kita langsung aja ke yang satu ini. 75 tahun RRI mengudara, memberikan informasi dan mengedukasi para pendengarnya. Tetap semangat mengudara untuk turut mencerdaskan bangsa Indonesia. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-75 RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
mencuci tangan dengan benar. Rutin mencuci tangan yang baik dan benar. Salah satunya adalah dengan hal sederhana, yaitu mencuci tangan. Kita tahu bahwa cara terbaik untuk melawan penyebaran coronavirus adalah dengan mencuci tangan. Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Tapi, mengapa demikian? Karena sabun yang kita gunakan untuk mencuci tangan, sabun biasa, sabun mewah, aroma apapun sabun Anda, sabun antiseptik, atau sabun apapun itu, benar-benar mampu memusnahkan virus, termasuk virus corona. Begini cara kerjanya. Virus ini terdiri dari material yang dikelilingi oleh lapisan protein dan lemak. Sangat mudah menempel di tempat-tempat seperti tangan kita, maupun peralatan-peralatan di sekitar kita. Tetapi ketika kita membilas tangan hanya dengan air tersebut hanya akan mengalir melewati virus. Ini karena lapisan lemak membuat virus berperilaku mirip setetes minyak, tidak akan hilang hanya dengan air. Seperti halnya minyak, hanyalah lemak cair. Tapi, apa yang terjadi ketika kita menuangkan minyak ke dalam air? Tidak tercampur, minyak akan mengambang. Tapi kalau ditambahkan sabun, minyak tersebut akan larut dalam air. Ya, seperti iklan sabun pencuci piring anti lemak yang sering kita lihat. Ini karena sabun memiliki dua sisi molekul. Satu sisi bereaksi pada air, satunya lagi terhadap lemak. Jadi ketika molekul sabun bersentuhan dengan air dan lemak, kedua reaksi tersebut benar-benar memisahkan lemak, mengelilingi partikel-partikel minyak, dan menyebarkannya melalui air. Nah, molekul virus corona ini memiliki lapisan lemak yang menyatukan semuanya. Jadi ketika berinteraksi dengan sabun, lemak ditarik keluar oleh sabun. Sabun akan memisahkan lemak dan menghancurkan molekul virus ini. Dan sisanya, air membilas sisa-sisa virus yang sudah tidak berbahaya. Tapi yang perlu diperhatikan, perlu waktu beberapa saat supaya efek ini terjadi. Berapa lama? Secara pastinya, 20 detik. Hal ini berfungsi juga pada pembersih tangan, karena sebagian besar mengandung alkohol dengan kinerja yang mirip dengan sabun, yang mampu menghancurkan lapisan lemak. Tapi kita membutuhkan alkohol berkonsentrasi tinggi untuk membuatnya bekerja. Setidaknya 60%, walaupun pembersih tangan cukup ampuh, tetapi lebih direkomendasikan menggunakan sabun biasa sebisa mungkin. Sabun apa saja memiliki cara kerja yang sama, bahkan yang tanpa label khusus antibakteri. Yang terpenting, cukup pastikan untuk selalu mencuci tangan Anda selama 20 detik dan Anda menggunakan penghancur virus paling utama, yaitu sabun. Ketika ku mendengar bahwa kini kau tak lagi dengannya, dalam benakku timbul tanya, masihkah ada dia di hatimu bertahta, atau ini saat bagiku untuk singgah di hatimu? Namun siapkah kau tuh jatuh cinta lagi? Meski bibir ini tak berkata, bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita. Dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena diriku tak mampu untuk bicara bahwa aku inginkan kau ada
di Pro 2 RRI. 91,6 Pro 2 FM, suara kreativitas, sahabat kreatif masih di belajar di Pro 2 RRI. Masih bersama Ibu Novita. Masih semangat Ibu Novita? Masih ya, cantik banget, seger banget liatnya kayak jeruk gitu ya Bu ya. Oke, kita ke YouTube channel lagi. Ini kayaknya pertanyaannya udah nggak ada yang nanya ya, tapi yang absen masih ada. Tapi kalau lebih bagus lagi kalau misalnya dikasih pertanyaan untuk ibu gurunya. Ada Nofri Eka Putri Ananda hadir, oke. Ada juga Rizky 6B hadir. Ada Aditya Alensya Rifki hadir. Ada Fiona Aisyah Putri katanya hadir. Terus juga Syafira Quinindra hadir. Nah, kita sambil menanti pertanyaan nih Bu dari teman-teman dari sekolah dari SD Negeri 25 Palembang. Mungkin ada tambahan lagi Bu untuk materi pelajaran kita hari ini Bu? Kalau untuk materinya, ya, untuk distributif penyebaran itu tidak bisa digunakan untuk pembagian. Nanti dia hanya digunakan terhadap penjumlahan dan pengurangan. Kalau untuk distributif. Oke, kita langsung aja pertanyaan. Ada pertanyaan nih dari Arafi. Ini kalau bisa kayak yang nanya dikasih nilai plus nih Bu ya. Soalnya pinter-pinter banget nih pertanyaannya nih. Ada Arafi ingin bertanya, seandainya ada soal pengurangan dan pembagian, bagaimana cara menyelesaikannya atau menjawabnya? Kalau misalnya ada soal penjumlahan, pengurangan dan soal pengurangan dan pembagian, bagaimana cara menyelesaikannya? Oke. Kalau misalkan ada soal pengurangan dan pembagian, ini coba ya, kita buka. Oke, sambil menanti. Untuk Loli, hai Loli, katanya namanya namanya Deka. Hai semua, saya Deka yang bukan orang asing. Nah ini daripada komen, mending nanya ya, dikasih pertanyaan untuk ibu gurunya. Silakan di YouTube channel kita di RRI Palembang. Oke, mungkin lagi udah bisa nih Bu, lanjut ya. Nah ini teman-teman udah dijelasin sama Ibu Novitanya. Silakan Bu Novita. Ya, misalkannya ada soal tentang pengurangan dan pembagian. Ini mungkin maksud Arabi penjumlahan campuran. Jadi Ibu kasih contoh soal. Misalnya 8 dibagi 4 kita kurangkan dengan 2. Gimana cara menyelesaikannya? Seperti yang pernah Ibu jelaskan kemarin, kita kan harus ada urutannya dalam mengerjakan soal ini. Yang pertama itu kita harus kerjakan yang dalam kurung syaratnya. Yang kedua itu kali atau bagi. Yang ketiga itu tambah atau kurang. Di sini kan pada soal ini dalam kurungnya tidak ada, tapi ada bagi dan kurang. Nah, kita harus kerjakan terlebih dahulu yang bagi. Jadi kita kerjakan 8 dibagi 4 itu adalah 2. Terus kita turunkan 2 dikurang 2. Jadi hasilnya adalah 0. Hasilnya adalah 0. Contoh yang kedua, kalau masih bingung. 12 kita kurangkan dengan 16 dibagi 4. Kata Ibu tadi, kita kerjakan yang bagi terlebih dahulu, maka angka 12 kita tuliskan dikurang. 16 dibagi 4 itu hasilnya adalah 4. Jadi tinggal kita kurangkan 12 dibagi 4 hasilnya 4. Untuk mengerjakan ini, kalian harus paham dulu sifat operasi hitung. Ingat,
Kerjakan terlebih dahulu dalam kurung, kedua kali atau bagi, yang terakhir adalah tambah atau kurang. Oke. Terus kita ke pertanyaan lagi Bu Novita ya. Dari Indra Fajri. Oke, asosiatif kan kurungnya di depan. Gimana kalau kurungnya di belakang duluan Bu? Seperti sama dengan 4 plus dalam kurung 2 plus 3 sama dengan. Ini gimana kalau asosiatifnya kurungnya di belakang? Asosiatifnya kurungnya di belakang. Iya, bagaimana? Contoh soalnya? Contoh soalnya 4 ditambah dalam kurung, buka kurung 2 ditambah 3 tutup kurung sama dengan. Asosiatif tadi kan pengelompokan. Dijelaskan kelompokannya di belakang. Kita kelompokannya kita tukar ke depan. Jadi dalam kurung kita buka 4 ditambah 2 tutup kurung ditambah 3. Nah, sama kan seperti yang depan. Kalau yang dijelaskan tadi, yang di dalam kurungnya di depan, sekarang ini di belakang. Jadi kita kelompokkan 4 ditambah 2 ditambah 3. Kita selesaikan. 4 ditambah 2 tambah 3 hasilnya 5. Tambah 2, 6 ditambah 3. 4 tambah 5, 9. Dan 6 ditambah 3, 9. Hasilnya tetap sama. Jadi walaupun itu kurungnya di depan maupun di belakang, cara pengerjaan tinggal kita kelompokkan saja. Oke, lanjut lagi kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada Alifa Salsabila. Sifat operasi hitung bilangan. Ini ke atas dulu Bu, sorry. Ada May Love Cia. Bagaimana jika bilangan bulat positif dikalikan dengan bilangan bulat negatif atau sebaliknya? Bagaimana jika bilangan bulat positif dikalikan dengan bilangan bulat negatif atau sebaliknya? Dikalikan dengan bilangan negatif atau sebaliknya? Kita masuk ke contoh soal. Bagaimana jika bilangan bulat positif dikalikan dengan bilangan bulat negatif atau sebaliknya? Pernah Ibu jelaskan juga sebelumnya. Kalau negatif dikali negatif itu hasilnya positif. Jadi Ibu masukkan contoh. Negatif 2, negatif 8 kita kalikan dengan positif 2. Apabila tandanya berbeda, kita ikuti. Kalau dalam perkalian ya, kalau tandanya beda, kita ikuti yang negatif. Karena negatif dikali positif, hasilnya tetap negatif. Jadi negatif 8 dikali 2, hasilnya negatif 16. Contoh lagi, kalau misalnya negatifnya di belakang. 4 dikali negatif 5. Hasilnya tetap sama. 4 dikali negatif 5 yaitu negatif 20. Nah, beda lagi kalau dengan hasilnya. Kalau soalnya negatif 2 kalau hasilnya negatif 2 dikali negatif 2 itu hasilnya positif 4 karena tandanya sama. Kalau tandanya sama itu hasilnya positif. Oke, Ibu Novita.
Karena ini pertanyaannya masih banyak tapi waktunya udah mau habis. Mungkin yang terakhir deh, Ibu bisa memberikan penjelasan atau ada tugas untuk teman-teman SD-nya, Bu? Ya, tugasnya Dengerin nih, ada tugas dari Bu Novita. Nanti kalau misalnya buat teman-teman yang gak sempet nonton, bisa nonton siaran ulangnya juga ya. Silakan Bu Novita, mungkin ada tugas atau juga ada pesan buat teman-teman untuk SD Negeri 25 Palembang. untuk tugasnya halaman 42. Ini untuk kelas berapa nih, Bu? 6B. 6B, nah 6B dengerin ya. Ada tugas loh. Silakan Ibu. Untuk kelas 6B, tugasnya halaman 42, soal nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1, nomor 2, itu aja Bu? Ya. Oke. Ya, itu aja. Dikumpulnya kapan nih Bu, terakhir? Dikumpulnya jam berapa mungkin? Jam 1. Jam 1, ayo jam 1 ya. Jangan lupa nanti kalau nggak sempet dengerin, nanti langsung aja ke halaman 42 nomor 1 dan nomor 2 ya Bu ya. Benar, oke. Jangan lupa kumpulnya jam 1 nanti. Oke, kalau gitu mungkin Bu terakhir ada pesan-pesannya buat teman-teman yang sekarang lagi dengerin melalui YouTube channelnya. Silakan, mungkin ada pesan-pesannya Bu. Pesan-pesannya untuk anak-anak, jangan selalu menganggap matematika itu susah, atau selalu menganggap matematika itu mengerikan. Senangilah pelajarannya. Apabila kita senang dengan pelajaran, insya Allah kita akan mudah untuk mempelajarinya. Oke, jangan takut duluan ya. Aduh, matematika takut nih, serem gitu ya. Sebenarnya harus dicintai dulu, harus disukai baru ya Bu ya. Oke, Bu Novita, terima kasih atas waktu dan materinya untuk pagi hari ini yang sudah memberikan materi pelajaran matematika dengan topik sifat operasi hitung bilangan bulat ya Bu ya. Ibu, ya. Terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Sama-sama. Oke, selamat beraktivitas kembali Bu Novita. Dadah. Terima kasih untuk Ibu Novita Agustina SPD yang sudah memberikan mata pelajaran kita matematika untuk hari ini dengan topik sifat operasi hitungan bilangan bulat. Insya Allah di lain waktu kesempatan kita bisa ketemu lagi dengan Ibu Novita. Jangan lupa nih teman-teman, untuk SD Negeri 25 kelas 6B, tugasnya ditunggu sampai pukul 1 siang nanti. Jangan lupa halaman 42, nomor 1 dan nomor 2. Kalau gitu aku pamit dulu sebentar. Besok kita bakal belajar lagi dengan guru dengan materi yang lainnya, sahabat kreatif. Dan tetap dengerin Pro FM, suara kreativitas. Dengan tulus dan ikhlas, ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan hadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati. Kami berbagi padamu negeri, kami mengabdi bagimu negeri,
berjanji padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Berjuang, terus berjuanglah. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira. Di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang tergirang, berkibarlah selama-lamanya. Terima kasih Indonesiaku, negeri kita bersama. Belah dada kita, letakkan Garuda di dada kita yang mengucur darah merah putih Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oh yeah. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Mandat proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Bergerak